Sudah terekam, Pak. Jadi kita mulai saja, Pak. Iya. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Basri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak, baik. Begini, Pak, saya kedatangan saya di ruangan Bapak ini. Saya pengen sekali mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oh iya. Jadi permasalahan seperti apa itu, Pak? Bisa diceritakan itu, Pak, permasalahan tak sehingga Bapak memanggil saya. Oh, jadi begini, Pak. Ada yang mengganjal di pikiran saya di sini, Pak. Saya merasa prihatin, Pak, melihat siswa-siswi kita yang tidak bisa ikut di pelajaran dikarenakan siswa tersebut tidak tuntas di dalam pembelajaran sebelumnya, Pak. Begitu. Oh iya, Pak. Oke, jadi permasalahan yang ingin dibahas di sini, Pak, Bapak merasa prihatin dengan kondisi yang dialami siswa Bapak, begitu, Pak? Iya, Pak, begitu, Pak. Jadi kira-kira dari kegiatan coaching kita yang akan kita lakukan ini, Pak, apa tujuan yang ingin dicapai ini, Pak Wasri, kira-kira? Jadi begini, Pak Haya, saya ingin bagaimana para siswa ini dapat hadir di pembelajaran yang saya berikan agar anak tersebut tidak ketinggalan pembelajaran. Apalagi nih, Pak, mereka sudah kelas 9, Pak. Sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian. Oh iya, begitu, Pak. Jadi kalau Bapak kira-kira apabila diumpamakan dalam bentuk skala, tingkat kehadiran siswa Bapak ini berada di skala berapa kira-kira, Pak? Oh, kalau diskalakan, Pak, mereka hanya berada di skala 7, Pak, begitu. Mengapa Pak Basri bisa mengatakan skala 7? Bisa diceritakan itu, Pak? Kenapa bisa Oh berada di iya, Pak, skala jadi 7, Pak? iya, Pak. Jadi saya akan mencoba, Pak, begini, Pak. Jadi tingkat kehadiran mereka itu, Pak, hanya sampai 70%. Jadi begitu. Itu disebabkan tadi karena anak tersebut tidak tuntas dalam pembelajaran sebelumnya. Sehingga mereka ini tidak bisa masuk pada tahap selanjutnya. Jadi sekarang anak ini merasa bodoh lah begitu dengan kehadirannya di sekolah juga. Mereka juga malah malas menyelesaikan tugas begitu, Pak. Oh, begitu, Pak. Oh, jadi di sini anak-anak tidak bisa masuk apabila tidak tuntas dalam pembelajaran itu ya, Pak? Iya, Pak, begitu, Pak. Oh iya. Kira-kira target skala yang ingin Bapak capai terhadap kehadiran siswa Bapak berapa, Pak? Jadi kalau kita berbicara persoalan target skala, Pak, mungkin kalau bisa lah mereka ini, Pak, yang sering tidak masuk bisa mencapai sampai skala 9 atau malah kalau bisa 10, Pak, supaya ini ada perkembangan begitu. Oh iya. Jadi bagaimana kira-kira Bapak bisa menceritakan ini, Pak Basri, bagaimana Bapak bisa mencapai target kehadiran Bapak itu 9 atau 10, Pak? Oh iya, Pak, jadi begini, Pak, saya punya rencana ini, Pak. Setelah pertemuan ini saya pengen memanggil siswa yang tidak hadir tersebut untuk menanyakan kendala yang mereka hadapi dalam menyelesaikan tugas, kemudian penyebab sampai mereka tidak tuntas dalam pembelajaran. Saya kira ini mungkin sebuah ide, Pak. Ya, makanya saya ingin mungkin ada persetujuan dari Bapak begitu. Oh iya. Jadi sebenarnya apa yang hambatan Bapak dari permasalahan ini, Pak? Jadi Tentunya begini, Bapak punya Pak. hambatan. Iya, Pak. Jadi yang membuat saya dilema ini, Pak, karena kita kan di kurikulum ini sesuai dengan peraturan dalam kurikulum kita sekarang ini, siswa yang tidak tuntas pada materi pelajaran sebelumnya atau pokok bahasan sebelumnya itu kan tidak boleh diikutkan pada pembelajaran selanjutnya. Ini juga kita juga yang melaksanakan tugas ini, Pak. Ini cukup dilema seperti itu. Oh ya begitu, Pak. Jadi tentunya Bapak
ada solusi ini Pak, apa kira-kira yang Ya, solusinya? jadi kalau solusi Pak, saya begini Pak, saya sudah merencanakan beberapa hal, yaitu pertama saya ingin mengirimkan tugas melalui WhatsApp kepada masing-masing yang tidak tuntas ini Pak, yang tergolong malas lah begitu. Kemudian mungkin bisa saja juga Pak, mungkin kalau ada waktu ya bisa saya kasih tugas sore melalui daring seperti itu Pak. Oh, iya iya iya. Jadi kira-kira apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan dari permasalahan tadi? Tentunya Bapak punya tujuan dalam menyelesaikan permasalahan tadi, Pak. Jadi begini Pak, saya ingin memanggil teman-teman termasuk Bapak juga untuk kita sama-sama lah menemani saya ke bagian kurikulum dan menceritakan permasalahan yang dihadapi di kelas. Mungkin dari kurikulum juga ada solusi bagaimana keluar dari permasalahan seperti itu. Oh, iya. Jadi ceritanya di sini Bapak akan bersama-sama semua Pak, semua guru yang ada di sekolah untuk mengkaji ulang itu Pak, masalah kurikulum. Jadi begitu Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik Pak, supaya ke depan tidak ada permasalahan yang timbul. Oh iya Pak. Tentunya Bapak punya komitmen terhadap aksi yang Bapak akan lakukan ini. Iya Pak, jadi saya berkomitmen untuk kita semua teman-teman bersama-sama agar anak-anak bisa semua hadir dalam semua pembelajaran, termasuk ya terutama yang saya hadapi sekarang ini Pak, ya bisa kita hadirkan semua. Oh, iya. Jadi dari begitu Pak, jadi saya bisa menangkap Pak dari tentunya dari percakapan ini Pak, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Pak dari permasalahan ini? Jadi alhamdulillah Pak, setelah Bapak saya kemudian berbicara dengan Bapak ini ada sedikit rasa lega Pak, karena saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa curhat dan alhamdulillah ada dukungan dari Bapak. Ya, mudah-mudahan inilah jalan keluar yang terbaik Pak. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu Pak, saya juga merasa lega karena permasalahan Bapak sudah bisa menemukan jalan keluarnya Pak. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas bantuannya, atas waktunya untuk curhat-curhatan saya pada hari ini. Olehnya itu Pak, sekali lagi terima kasih. Saya ingin pamit dulu, saya ingin kembali ke ruangan. Jadi saya mungkin balik dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldi. Bagaimana kabarnya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Begini Pak, sebenarnya saya ini mau sekali cerita sama Bapak mencari permasalahan dari yang saya hadapi ini Pak. Apakah mungkin Bapak bisa meluangkan waktunya Bapak untuk membantu saya ini Pak? Oh bisa Pak, bisa. Apa yang bisa saya bantu Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi saya itu Pak masih bingung Pak, apakah saya bisa seperti ini Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi apa yang Bapak Aldi rasakan sekarang ini? Kenapa sampai bingung begitu? Jadi saya merasa Pak, saya dalam pembelajaran di kelas itu Pak, itu tidak berhasil Pak. Dan waktu saya mengajarkan tentang organ peredaran darah manusia ini di kelas Pak, saya merasa tidak berhasil Pak. Oh begitu Pak ya. Apa yang membuat Pak Aldi Iya, merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Padahal kan saya tahu Pak Aldi ini orangnya pintar loh, baik. Bisa Pak itulah disampaikan? Pak. Ya itulah Pak. Anak didik saya di sini Pak masih banyak yang bingung dan rendah nilainya Pak dalam pembelajaran. Masalah utamanya ini Pak organ peredaran darah manusia. Saya berpikir kenapa banyak anak didik saya yang nilainya rendah Pak. Oh begitu Pak ya, nilai rendah Pak. Begini Iya, Pak. Coba Pak Aldi ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Pak Aldi alami sekarang. Kenapa bisa seperti itu Pak?
Iya Pak, soalnya kemarin Pak, saya mengadakan penilaian harian, itu masih banyak anak saya yang nilainya rendah. Saya rasa siswa saya belum memahami sepenuhnya bagaimana organ peredaran darah yang saya ajarkan Pak. Karena saya menggunakan media Pak, namanya media gambar yang saya tempel di papan itu Pak, gambar organ peredaran darah manusia Pak. Oh iya iya iya. Lalu bagaimana menurut Pak Aldi? Apakah sudah cukup hanya menggunakan media gambar atau mungkin perlu media-media lain, Pak? Atau mungkin perlu metode lain dalam menyampaikan pelajaran Bapak? Ya, benar juga Pak, apa yang Pak Basri sampaikan dalam mengajar itu mungkin tidak cukup menggunakan media gambar saja Pak, tapi mungkin saya harus membutuhkan media-media lain Pak, supaya anak-anak saya ini lebih bersemangat dalam pembelajaran Pak. Oh begini Pak, coba-cobalah Pak Aldi sekali-sekali gunakan media video misalnya Pak, atau PowerPoint, atau gambar-gambar bergerak begitu Pak. Ya. Benar juga Pak Basri ya, kenapa saya tidak kepikiran, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana. Padahal sekarang Pak banyak di media itu yang seharusnya saya gunakan dalam pembelajaran dengan karakteristik peserta didik anak didik saya itu yang berbeda-beda Pak. Oh, itulah Pak Aldi. Jadi pentingnya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Apalagi dengan karakteristik anak-anak Pak Aldi yang berbeda-beda, maka perlu memang pembelajaran berdiferensiasi Pak Aldi. Ya, perlu variasi dalam menyampaikan pelajaran. Begitu kira-kira Pak Aldi. Oh iya benar Pak, saya harus memperbaiki media saya nantinya Pak dalam proses belajar mengajar. Mungkin saya akan coba nanti Pak. Jadi begini Pak Aldi, setelah bercerita sekarang, bagaimana perasaan Pak Aldi sekarang? Perasaan saya ini Pak sebenarnya saya masih kepikiran saya itu masih merasa gagal Pak karena kepada murid saya karena dia tidak bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan Pak. Oh, begini Pak Aldi. Kalau boleh saya menyimpulkan, artinya saya berpendapat ini Pak Aldi, ini bisa dimasukkan di hati bahwa bukan Pak Aldi yang gagal dalam mengajar Pak, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Ini kan bisa juga memantik minat siswa untuk lebih fokus belajar. Oh iya begitu Pak Basri. Iya 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 Pak Basri. Iya. Jadi beginilah ya, Pak Aldi, dari apa yang sudah Pak Aldi sampaikan, apa rencana Pak Aldi ke depannya? Ya, jadi saya sudah punya rencana Pak dari percakapan kita tadi. Saya itu akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik anak didik saya. Seperti Pak Basir sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau begitu Pak, bagaimana Pak Aldi menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak didik? Ini kan perlu juga analisa Pak, seperti itu. Oh iya Pak, jadi begini Pak, kan saya sudah memetakan anak-anak didik saya ya Pak, mana yang visual, saya sudah tahu, mana yang audio visual. Mungkin saya yang visual saya akan menggunakan gambar dan untuk audio visual bisa menggunakan video Pak atau PPT dalam pembelajaran. Kemudian kinestetik Pak bisa saya langsung untuk anak menggambar supaya dia lebih tahu langsung untuk misalnya menggambar organ peredaran manusia beserta keterangan yang ada di gambar-gambarnya itu supaya lebih tahu. Oke Pak Aldi. Nah, coba bagaimana bisa Pak Aldi lakukan untuk pembelajaran seperti ini? Ya. Jadi apa hal lain yang bisa Anda lakukan kira-kira untuk lebih spesifik lagi seperti itu? Jadi begini Pak, anak-anakku itu biasanya lesu apalagi sudah jam-jam sudah mau pulang jam-jam 11 ke atas, dia itu sudah tidak semangat lagi untuk belajar. Mungkin saya akan menggunakan media yang menarik, kemudian ice breaking juga perlu kayaknya Pak untuk menyenangkan dan konsentrasi belajar anak didik saya di kelas Pak. Oh, alhamdulillah Pak. Jadi begini Pak.
Jadi menurut saya Pak, langkah yang Pak Aldi ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Aldi ini. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Oh iya Pak. Ya saya sudah ini Pak, merasa lega Pak. Karena saya bisa memperbaiki ke depannya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi komitmen bagi saya untuk terus perbaikan pendidikan untuk anak-anak kita ke depan Pak. Oh, alhamdulillah Pak, kalau itu sudah bagus Pak Aldi. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Aldi lakukan setelah pembicaraan ini? Iya, karena anak-anak ini Pak sudah banyak yang rendah nilainya, tentunya saya akan mengadakan remedial Pak dengan menggunakan media pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa saya Pak. Itu tindak lanjut saya Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Aldi. Memang seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira ini tidak berat loh Pak Aldi. Kita bisa laksanakan ini. Siap Pak. Oh iya Pak. Saya berterima kasih banyak ini Pak, karena atas sharing dan masukan Bapak yang begitu banyak kepada saya. Sekarang sudah mengetahui apa yang saya harus lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan menggunakan media tadi, kemudian ice breaking untuk anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran sehingga pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal Pak. Alhamdulillah Pak, semoga pembelajaran ini bisa terlaksana Pak. Amin amin. Terima kasih Pak Basri sudah mendengar keluh kesah saya yang saya sampaikan. Sekarang saya merasa lega Pak, karena saya kepikiran ini sampai tadi malam tidak bisa mati tidur, berpikir ini dari kemarin bilang kenapa anak-anak bisa begini ini Pak. Alhamdulillah Pak, baguslah kalau begitu. Jadi saya kira ya begini, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua Pak. Oke Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.